Selamat malam, Wan. Selamat malam. Silakan buka kamera saudaraku. Ya, nah. Ya, selamat malam dari Malaysia. Ya, malam juga. Pak Mikana, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik, Bang. Macam mana kabar Abang di sana? Alhamdulillah baik. Sehat aja. Good. Oke, silakan. Pertanyaan apa? Pak Mikana, Soal apa? Saya tanya soalannya. Yesus Kristus itu siapa? Tuhan Yesus Kristus itu siapa? Saya jawab berdasarkan dalil. Dialah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain Dia, yaitu Yesaya 44 ayat 6, Wahyu 2 ayat 8. Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain Dia. Yesaya 43 ayat 11. Dialah pencipta langit dan bumi yang menjadikan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Wahyu 3 ayat 14, Yesaya 44 ayat 24, ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Itu dalilnya, saudaraku. Tuhan Yesus Kristus itu siapa? Dialah Sang Gembala yang baik, ya, Yeskiel 34 dan Yohanes 10. Tuhan Yesus Kristus itu siapa? Dialah pemberi hidup kekal, yaitu Yohanes 10 ayat 28, Yohanes 17 ayat 2. Tuhan Yesus Kristus itu juga yang berhak menentukan siapa yang masuk surga dan masuk neraka, ya, yaitu di Matius 25. Tuhan Yesus Kristus juga yang akan memberikan kita surga, ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Tuhan Yesus Kristus juga yang akan menghukum iblis dan antek-anteknya, ya, Yohanes 2 Wahyu 20 ayat 10 dan Matius 25 ayat 41. Terus kenapa dia dilahirkan? Karena memang ketika dia datang ke dunia menjadi manusia, memang harus melalui proses kelahiran. Kayak kita, orang insan biasa. Dia kan datang menjadi manusia, saudaraku, ke dunia, ya. Kalau dia datang, kalau dia datang dalam segala kebesarannya, bumi ini nggak akan mampu, ya, bumi ini akan hangus. Tapi memang kenosisnya itu harus melalui proses kelahiran, saudaraku, karena itu sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Sewaktu Tuhan Yesus memberikan hukuman kepada Adam dan Hawa, Tuhan Yesus juga merancang keselamatan bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular, ya, Kejadian 3 ayat 15. Sebentar ya. Terus kalau Tuhan Yesus Kristus dilahirkan, siapa yang mencipta bumi ini sebelum dia? Persoalan saya. Kayaknya kamu tadi nggak nanggap, ya. Saya sudah kasih tahu Tuhan Yesus itu pencipta segala sesuatu. Dia untuk datang ke dunia berkenosis, dia harus datang menjadi manusia. Itu melalui proses kelahiran. Tuhan yang Maha Kuasa, kenapa dia harus datang dalam rupa manusia? Karena yang mau diselamatkan manusia. Kenapa? Semua manusia harus diselamatkan. Karena manusia itu anak-anaknya yang sudah mati, jadi harus dihidupkan. Orang Islam? Semua yang percaya bagi Tuhan Yesus akan mendapatkan kehidupan kekal. Kenapa orang Islam harus mempercayai Tuhan Yesus, sedangkan Yesus itu Kisah Para Rasul 4 ayat 12, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga. Itulah kenapa kita harus percaya kepada Dia. Karena tidak ada yang bisa membawa kita ke surga selain Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Paham. Iya, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus? Karena tidak ada yang bisa membawa kita ke surga selain Dia, paham? Paham. Ya sudah, kenapa lagi masih bingung abangku? Wah, haleluya. Ya jangan bingung lah. Tadi mau nanya, jika Tuhannya Maha Berkuasa, kenapa dia harus disalib? Kenapa dia harus mati? Jika Tuhan yang betul berkuasa, dia tidak bisa mati. Tuhan Yesus kan mati dan bangkit. Dia sedang menyelamatkan kita pada saat dia disalib. Gimana? Harusnya kita yang disalibkan. Lah, kamu nggak tahu, saudaraku, kalau Tuhan Yesus mati dan bangkit, hidup abadi selama-lamanya. Tuhan Yesus menyatakan di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Dengar dulu dalilnya. Oke. Tuhan Yesus berfirman, jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu mati dan bangkit. Itulah kenapa kami percaya ada kebangkitan dari zaman, karena ada fakta dan buktinya.
Jika kami bagi orang Islam pun kami ada percaya hari kebangkitan. Kenapa kamu percaya nanti di hari zaman ada kebangkitan? Apakah sudah ada yang mati dan bangkit dalam imanmu? Belum, nanti sebab. Ya bagaimana kamu tahu bahwa nanti akan ada kebangkitan sedangkan di dalam imanmu belum ada yang mati dan bangkit, tidak kekal abadi selama-lamanya? Bagaimana kita percaya? Nah, macam ini jika kamu percaya Yesus mati terus dibangkitkan. Loh, dia bangkit sendiri. Nah, itulah Wan. Justru iman kami itu bukan iman yang halu. Ya, bukan iman yang halu, tapi iman berdasarkan kenyataan, fakta dan realita. Di mana kami percaya ada kebangkitan di hari zaman karena telah terbukti Tuhan harus mati dan bangkit hidup abadi selama-lamanya. Makasih Daimon. Jika macam salah, saya tanya aja. Sebab kalau nak dibandingkan tentang beriman, orang Kristen tempat sembahyangnya, tempat upacaranya di gereja, betul? Dimanapun kami bisa beribadah, Bang, bukan hanya di gereja. Nah, tapi kalau orang Islam, kami ada musola, ada tempat solat, masjid. Tapi kenapa kalau orang Kristen masih menyembah berhala ya? Sedangkan Yesus Kristus disalib. Di mana kami menyembah berhala, Bang, sementara kami tidak menyembah patung, batu dan tugu. Imamat 26 ayat 1 bahwa kita tidak boleh menyembah batu, patung dan tugu. Kami tidak menyembah itu. Kenapa abang bilang kami berhala? Di gereja bukan ada disalib tuh? Disalib tuh kan ada. Kita tidak pernah menyembah ke arah salib, Bang. Kita nggak pernah menyembah ke arah gambar. Kita menyembah kemana saja karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha hadir, abangku. Yalah, tahulah, tapi tempat abang lihat di gereja kan banyak ada yang gantung Yesus. Di gereja kami nggak ada patung. Gimana? Nggak ada. Ya nggak ada lah, karena kami menyembah Tuhan Allah yang maha hadir, Bang. Bang, kalau ngomong itu jangan sembarangan. Tak, bukan sembarangan. Loh, kamu bilang kami menyembah berhala. Orang Tuhan berfirman di Imamat 26 ayat 1 ini, dengar ya, bahwa kita tidak boleh menyembah berhala yang telah tertulis secara jelas di Imamat 26 ayat 1. Tuhan Yesus berfirman, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir jangan kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Nah, jelas ya, kita nggak boleh membuat patung, tugu, batu lalu kita tempatkan di negeri lalu sujud ke arah batu, tugu dan patung. Itu nggak boleh, Bang, itu berhala. Nah, orang Kristen nggak seperti itu. Iya. Namanya katanya saya silap lah. Oke, tak apalah Kak Megan. Nanti kita. Iya. Oke, terima kasih ya. Ya, makasih, Oke, makasih sama-sama, saudaraku. Brother. Tuhan Yesus memberkatimu. Tepuk tangan buat Wan yang cakep dan manis.